Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Untuk kalian yang klik video ini, aku ucapkan terima kasih. Dan untuk kalian yang baru pertama, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua agar tahu channel ini juga. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kisah tragis gadis 8 tahun yang diperkosa ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Pada bulan Maret 2022 kemarin, media televisi Indonesia, media online Indonesia, media surat kabar Indonesia dihebohkan oleh berita anak umur 8 tahun yang meninggal kejang-kejang usai diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Seorang ayah yang berinisial WY berumur 41 tahun di kota Semarang tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang berinisial NPK yang baru berumur 8 tahun hingga meninggal dunia. Kok bisa? Kok tega? Nah, kisah ini bermula saat dimana ayah dan ibu NPK ini bercerai pada tahun 2017 lalu. Setelah bercerai dengan ibunya NPK ini, sang ayah WY tadi tinggal di Bangetayu Wetan, Kota Semarang. Nah, itu tinggal di kos-kosan di sana. Tapi setelah bercerai, ibu dan ayah NPK ini masih menjalin komunikasi yang baik. Ibu NPK ini masih memberi kesempatan ayahnya untuk bertemu sang anak. Namun naas, kesempatan ini disia-siakan begitu saja oleh sang ayah WY tadi. Sang ayah tega memperkosa anaknya sendiri hingga tewas, padahal sang ibu masih rela, masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan untuk sang ayah juga ikut merawat sang anak walaupun mereka berdua sudah bercerai. Kita akan masuk ke kronologi dari pemerkosaan hingga tewasnya NPK ini. Oke. Pada tanggal 18 Maret 2022, NPK ini diantar oleh ibunya ke kos-kosan ayahnya untuk bertemu ayahnya. Nah, NPK ini ketika diantar oleh ibunya sudah dalam keadaan sakit, yaitu demam. Demamnya tinggi. Namun ibunya masih mengantarkan sang anak ke rumah ayahnya. Pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, sang ayah ini usai menonton film dewasa. Dan karena menonton film dewasa, akhirnya sang ayah ini hormonnya terangsang dan pelampiasannya adalah anaknya sendiri. Pada sudah tahu anaknya demam parah, akan tetapi sang ayah masih menyalurkan hasratnya kepada anaknya sendiri. Pada pukul 11 malam usai menonton film porno tersebut, sang ayah mencabuli NPK dengan paksa malam itu juga. Nah, selang 1-2 jam setelah dicabuli oleh ayahnya, NPK ini kejang-kejang dan karena panik, ayahnya WY tersebut datang ke rumah tetangganya untuk meminta tolong. Gimana nih, kok anakku kejang-kejang dan lain sebagainya. Lalu sang tetangga menyarankan untuk membawa NPK ke klinik terdekat dan ayahnya langsung membawa NPK ke klinik terdekat malam itu juga. Namun, sesampainya di klinik sudah menyatakan bahwa kondisi sang anak ini sudah terlalu parah sehingga klinik tidak bisa menangani kondisi anak tersebut dan klinik menyarankan untuk membawa NPK untuk ke rumah sakit terdekat. Namun, sebelum datang ke rumah sakit, sang ayah ini kembali terlebih dahulu ke rumah ibunya NPK untuk meminta izin membawa NPK ke rumah sakit karena kondisinya yang sudah sekarat tadi. Ibunya melihat anaknya tersebut lalu mengizinkan dan ikut ke rumah sakit. Namun naas, sesampainya di rumah sakit, sang anak sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dokter menyatakan malam itu juga sang anak sudah meninggal dunia. Jerit tangis sang ibu saat itu pecah. Nah, dan malam itu juga sang anak dikuburkan di pemakaman desa ibunya. Pada tanggal 19 Maret 2022, kepolisian menerima laporan dari rumah sakit atas kematian seorang anak yang dirasa tidak wajar.
Lalu setelah kepolisian mendapatkan laporan tersebut, kepolisian lalu menyelidiki, dan untuk mendalami penyelidikan kasus tersebut, kepolisian meminta izin kepada keluarga korban untuk membongkar kembali kuburan sang anak untuk melakukan otopsi. Dan setelah hasil otopsi keluar, ternyata benar adanya luka yang parah di dubur NPK dan juga robekan yang sangat parah di vagina NPK tersebut. Dan ibunya lalu memberitahu ke kepolisian bahwasanya anaknya ini habis tidur di rumah ayahnya. Dan saat itu juga kepolisian langsung menggerebek ayahnya di kos-kosan ayahnya. Dan ayahnya mengakui bahwa sudah melakukan tindakan keji pemerkosaan kepada anaknya sendiri dan menceritakan kronologinya seperti tadi kepada pihak kepolisian. Dan ayahnya juga mengakui bahwasanya sudah 3 kali melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sendiri, yaitu 2 minggu sebelum kejadian, 1 minggu sebelum kejadian, dan saat kejadian tersebut. Nah, ayahnya ini juga mengaku bahwa ketika memperkosa anaknya tersebut karena terpengaruh film porno, terangsang film porno, sehingga yang ada anaknya lah yang menjadi pelampiasan. Setan macam apa yang tega melakukan perbuatan sekeji itu? Saya rasa binatang aja itu masih melindungi anaknya. Tapi ini kenapa manusia yang dikasih hati nurani, ayah yang seharusnya menjadi pelindung, ayah yang seharusnya menjadi malaikat, ayah yang seharusnya merangkul anaknya, malah membuat anaknya meninggal, malah membuat trauma kepada anaknya, malah melakukan tindakan yang seharusnya benar-benar dijaga, tidak melakukan tindakan yang sekeji itu terhadap anaknya sendiri. Oke. Tahan. Atas perbuatannya, tersangka WY atau ayah kandung korban dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan masa hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun penjara hukumannya, saya rasa kurang. Sampai merampas nyawa, saya rasa itu sudah hukumannya harus lebih dari 20 tahun. Kenapa? Tindak pemerkosaan jikalau tidak sampai merampas nyawa, itu akan membuat trauma kepada sang anak. Satu, akan membuat luka batin yang sangat mendalam kepada anak. Sehingga apalagi ini itu yang melakukan ayah korban. Apalagi ini yang melakukan tindakan keji itu adalah ayah korban. Yang menyayatkan luka kepada anaknya ini adalah ayah kandungnya sendiri. Jadi seharusnya hukuman itu seumur hidup, setidaknya seumur hidup itu akan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Untuk predator, seharusnya pemerintah Indonesia itu bisa mengkaji ulang tentang undang-undang pemerkosaan, tentang undang-undang yang membuat luka yang sangat parah terhadap anak. Karena apa? Anak ini adalah masa depan bangsa. Kalau dari kecil anak itu sudah punya trauma yang sangat mendalam terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia akan melanjutkan hidup? Kenangan-kenangan atau trauma-trauma itu akan menghantui sampai dia dewasa nanti. Dia tidak akan menjadi orang yang terbuka, dia tidak akan menjadi orang yang mau menerima lingkungannya. Ya, setiap melakukan apapun ia akan takut. Trauma-trauma itu akan muncul, disembuhkan dengan cara bagaimanapun. Trauma itu ada di dalam hati dan pikirannya. Jadi untuk pemerintah seharusnya mengkaji lagi tentang undang-undang pemerkosaan, tentang undang-undang yang kekerasan kepada anak, undang-undang tentang pemerkosaan anak itu harus dikaji ulang, karena anak itu adalah masa depannya bangsa. Dan ternyata tidak hanya 1-2 kali kasus-kasus macam ini itu di Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus macam ini itu yang beredar di Indonesia, dan saya juga baru tahu, saya juga melongo. Nih, bentar. Seperti orang tua bejat, ayah di Aceh ini tega cabuli anak kandungnya sendiri berkali-kali. Ayah kandung sendiri. Bapak bejat di Surabaya ini cabuli anak kandung yang masih berusia 7 tahun. Memangnya nggak ada ya? Beli itu kan banyak. Kenapa harus anak yang masih di bawah umur, anak yang masih belum tahu apa-apa? Astagfirullah.
Ayah diduga cabuli anak kandung di Agam ditangkap. Tega, lansia ini cabuli anak kandungnya sendiri selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu anak apa tidak gimana ya? Selama 8 tahun itu orang lain apa tidak tahu gitu loh. Dan kenapa anaknya juga diam? Mabuk lalu perkosa anak kandung, pria di Gunung Kidul dibekuk. Tragis memang, seperti tidak ada lagi tempat yang aman bagi perempuan di negeri ini. Selanjutnya, salah, oke. Sepertinya tidak ada tempat yang aman untuk perempuan-perempuan di Indonesia ini. Banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan, banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual ini. Gimana caranya agar untuk menanggulangi ini? Yaitu tadi, satu, pemerintah membuat undang-undang yang menjerakan. Menjeranya itu seperti apa? Kalau cuma hukuman 20 tahun, 30 tahun, Allah, itu loh bisa dilalui begitu saja. Coba hukumannya seumur hidup. Hukuman itu yang benar-benar keras, yang benar-benar menindaklanjuti, benar-benar yang tegas gitu loh. Jangan, mana ya, kalau hukumannya memperkosa, ya hukum kebiri, hukum mati, hukum seumur hidup. Udah, lupakan HAM. Ketika dia melakukan itu, dia lupa sama HAM. Melindungi HAM kepada pelaku. Bagaimana HAM terhadap korban? Pemerintah harusnya bisa memikir ulang tentang hal itu. Adanya HAM untuk pelaku, adanya HAM juga untuk korban. Masa depan korban ini traumanya tidak sampai saat itu juga, sampai dia dewasa, sampai dia tua. Memori itu akan muncul setiap saat, yang mana akan membuat dirinya ketakutan, yang membuat dirinya akan takut kepada lingkungannya, itu pasti. Jadi pemerintah itu harus tegas menanggulangi ini, karena tidak 1-2 kali kejadian ini ada. Memang benar sih, ayah kandung itu sebenarnya melindungi, akan tetapi bagaimana lagi? Sifat manusia tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Sifat manusia hanya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan oke, emosinya sudah. Oke, udah, pembahasan kali ini cukup sampai sekian. Karena apa? Ini sudah membuat saya cukup emosi. Nah, di video saya yang dulu itu ada, nanti klik di atas ini ya. Itu tentang bagaimana cara mendidik, pendidikan seks terhadap anak. Pentingnya pendidikan seks terhadap anak ya ini. Kalau mereka jadi korban, mereka itu berani speak up, mereka itu berani mengatakan dengan tegas. Itulah pentingnya pendidikan seks. Ada di video saya. Nanti di sini ya, klik dia di atas. Oke. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang 13 santri di pondok pesantren yang dicabuli oleh pemilik pondok pesantren tersebut. Gimana ceritanya? Gimana kronologinya? Gimana kok bisa? Bagaimana kelanjutannya, dan bagaimana, jangan lupa klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bahas. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian lagi. Dan ini masih mumpung Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Terima kasih udah klik video ini, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.